Oke, ini cerita tentang apa? Metafisika, ya. Nah, ini kita hampir kurang informasinya, ya. Jadi artinya gini, para ulama itu, Islam itu nggak pernah membedakan ilmu apapun, silahkan Anda pelajari, ya. Biologi, kimia, fisika itu pelajari itu intinya. Buktinya apa? Buktinya mereka sampai kepada titik ini, gitu. Informasi ini ya bisa Anda dapatkan ketika Anda telusuri, gitu. Dan manfaatnya apa? Ya tadi manfaatnya adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Manfaatnya adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita kembalinya. Manfaatnya apa? Manfaat keimanan tentunya. Ternyata Allah menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak sampai kepada imajinasi kita. Imajinasi aja belum nyampe. Yes. Jadi ada bahasa begini kan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala bali ahad. Nah itu. Aja nggak nyampe apalagi akal ya. Yes. Jadi sesuatu yang itu nggak bisa dilihat oleh mata, nggak sanggup didengar oleh telinga, bahkan tidak sampai ke apa terbersit di benak kita. Kayaknya aja nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Seperti nikmatnya surga juga nggak bisa. Yes, nggak bisa. Nikmatnya semangat. Nggak sampai, Pak. Sampai. Bisa dibayangin kenikmatannya itu, ya. Dunia doang dia. Kenikmatan dunia itu hanya 1% dari 90 dari 100% nikmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa akhraja Ibnu Majah anna samawati fi jawfil kursi wal kursi baina yaday arsh. Ibnu Majah meriwayatkan bahwasanya langit itu berada di dalam kursi dan kursi berada di hadapan arsy. Ini apa, informasi ini kita nggak tahu persisnya kayak apa, ya. Tapi informasi ini penting untuk disampaikan, ya. Artinya bagaimana ciptaan Allah itu kemarin yang dari berbagai macam hal yang bisa kita jangkau dengan yang tidak bisa kita jangkau, ya. Sikap kita gimana? Ya terima, mau gimana? Ya, gitu. Jadi langit itu katanya berada di dalam kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Nah itu. Ya berarti dia berada di dalam kursi. Berarti bisa jadi pemahamannya kursi itu adalah ya ini galaksi itu yang kemarin dibilang fulat. Yang kemarin dibilang apa namanya, satu lagi bukan halako, apa namanya, padang pasir itu, ya. Jadi dia luas, di dalamnya ada halakoh itu, ada kursi, ada bumi, ada dan seterusnya. Artinya pandangan-pandangan ini tidak bertolak belakang dengan yang kita sampaikan kemarin, maksud saya begitu. Wa an Ikrimah qala, dan dari Ikrimah beliau berkata, asyamsu juz'un min sab'ina juz'an min nuril kursi. Ya. Bahwa matahari itu adalah bagian dari 70 bagian dari cahaya kursi. Ya, jadi kursi yang tadi bercahaya itu 70 punya 70 bagian. Nah, salah satu bagiannya itu adalah matahari. Wal arsyu, dan arash itu juz'un min sab'ina juz'an min nuris sutur. Ya.
yakni biha al-hujub. Dan arash itu adalah bagian dari 70 bagian dari cahaya as-sutur, ya, penghalang. Artinya, ya, jadi dari setiap 70 itu ada penghalang. Ya. Ini antara cahaya ini dengan cahaya di situ ada penghalang-penghalangnya. Itu. Warada telah datang anna baina hamalatil arsy, bahwa di antara atau antara pembawa arash wa hamalatil kursi dan pembawa kursi itu sab'ina hijaban, ada 70 hijab, 70 penghalang, ya. Jadi antara pembawa arash dengan pembawa kursi ada 70 penghalang. Min zulum min zulmatin, dari kegelapan. Wa sab'ina hijaban, dan 70 penghalang, ya, min nuri kulli hijabin, dari cahaya setiap hijab itu masih rota khamsa mi'ati amin, ya, dari setiap hijab itu perjalanan 500 tahun. Jadi setiap hijab itu, ya, penghalangnya besar, ya, 500 tahun perjalanan cahaya, ya. Itu maksudnya yang kemarin itu kurang lebih, ya, antara satu dengan yang lain itu jauh, ya. Ya kan kita lihat bintang kecil itu, ya, karena perjalanan cahayanya sangat jauh gitu. Apalagi ini, ya, lebih jauh lagi. Walau la dzalika, seandainya enggak kayak gitu, oke? Seandainya enggak hijabnya itu enggak panjang, hijabnya itu enggak besar, ya, lah taroko, maka akan terbakarlah hamalatul kursi, yang pembawa kursi, min nurihim, dari cahaya pembawa arash, ya. Jadi cahayanya saking terangnya, ya, bisa membakar yang lain. Nah, maka dibuatlah penghalang yang demikian panjang, ya. Nah, sama kayak kita dengan matahari itu, ya. Yes, ya, itu. Jadi ada penghalangnya. Jika itu tidak ada penghalang, sudah dipastikan kita akan terbakar, ya. Nah, sama berarti neraka itu, ya. Jadi neraka itu seandainya bocor satu jarum aja, nah, ya, kita pasti akan terbakar, nggak mungkin, ya. Meskipun jauh, karena saking panasnya. Iya. Yes. Tapi kalau itu bocor, ya, kecepatannya pun sama, gitu. Hancur. Gitu. Saking panasnya itu, kita nggak kebayang. Kita ini kan kalau kita dipakai drone itu atau pakai apa namanya kamera yang terus ke atas, ya, kita ini hanya seperti butiran pasir, ya. Kita sekarang lihat semut yang kecil, tahu-tahu ternyata ketika kita naik ke atas lagi, nah, kita ada lebih kecil dari, ya, dari semut dari atas mah, gitu. Iya, dari atas kayak mainan itu jalan, ya, merah, ada cahaya gitu kayak kunang-kunang gitu, tahu-tahu mobil, iya. Iya, jadi halakoh itu maksudnya setiap bintang, ini bintang halakoh, satu bintang halakoh, satu bintang. Iya, artinya di situ ada perjumpaan di situ. Kayak kita begini nih, ini satu bintang nih. Di sono satu bintang tuh. Nah, di situ satu bintang tuh. Ya, nanti semuanya itu berada di satu fulat kemarin, di satu gugusan itu. Di satu padang pasir bahasanya kemarin, fulat. Ya, itu kemarin yang saya bilang. Jadi bisa jadi informasi itu difahami dari tafsiran ayat.
Kemarin ada ayat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, bilang gitu. Berarti kalau gitu samawati dan ard itu berada di dalam kursi. Katanya menurut penelitian matahari apa bintang apa itu masih ada dalam langit bumi. Iya, ya bukan langit bumi justru. Jadi ada Gitu. di sana kan masih ada langit. Langit terus, iya gitu. Nah, selain itu mungkin yang kemarin saya sampaikan bisa jadi seperti yang Imam Jalaluddin Rumi. Bisa jadi mereka datang ya entah secara gimana, Allahu a'lam bishawab, mendatanginya, saya ini begini, saya di sini dan seterusnya. Yang membuat kita orang-orang yang benar-benar kaya. Iyalah. Yes. Dan Rasulullah juga menyampaikan juga tentang bagaimana Dari Rasulullah dah. ada Rasulullah ngasih apa clue-clue juga. Allah punya arsy, Allah punya kursi, Allah punya itu Rasulullah ngejelasin juga. Gitu. Ya ketika menjelaskan tentang malaikat aja kan Rasulullah ngejelasin juga malaikat kayak apa. Itu. Bahwa sayapnya itu menutupi timur. Ya. Sayapnya doang. Ya. Sayap sebelahnya menutupi barat. Nah, itu udah satu bumi ini satu malaikat. Padahal malaikat ada banyak. Hmm. Ya kalau kayak kita mungkin klaster ya, perumahan gitu ya. Jadi satu perumahan itu dalam perumahan itu ada rumah. Di dalam satu komplek ada klaster lagi. Ada makhluk besar apa selain Allahu a'lam bishawab. sakti galaksi. Ya. Kalau kita satu nih ada lagi. Iya, Allahu a'lam bishawab. Apakah itu ada makhluk lain di sana di setiap tempat? Allahu a'lam bishawab. Gitu. Orang-orang Eropa. Ya, artinya orang-orang Eropa itu kan bilang Mars itu adalah salah satu tempat yang paling cocok dengan bumi. Gitu. Nanti suatu saat kita ya ketika bumi hancur itu akan pindah ke Mars. Allahu a'lam bishawab. Gitu. Nah, alit. Ya. Ya itu artinya ketika satu hancur maka semuanya akan hancur, nggak mungkin enggak. Apalagi kemarin ada yang menafsirkannya semua itu berada di satu komplek. Jadi kalau udah dihancurin satu komplek itu ya udah enggak. Semua karena semua di satu komplek. Gitu. Gampang berlalu menjadi. Ya Allah, Pak, gampang banget, Pak. Tapi ada kemungkinan selain manusia ada kehidupan lain. Allah alam bisa jadi, sangat mungkin. Kita nggak bisa bilang nggak ada, kita nggak bisa bilang ada, gitu. Kalau apa film-film fiksi barat ada. Allah alam bisawab, saya bilang tadi. Buktinya gini, di langit itu ada nabi apa gitu. Lah itu makanya itu kan satu gambaran juga dan itu informasi dari Rasulullah kan. Setiap langit itu ada nabinya masing-masing, gitu. Dan pasti ada malaikat di situ, Ya, ada kehidupan mungkin. gitu. Ya entah kehidupannya kayak apa Allah alam bisawab, gitu. Kayak di bulan misalnya ada kehidupan, ya buktinya kita tetap sampai juga ke sana, gitu. Fiksi ini udah. Ya saya bilang diawali dengan fiksi itu, ketika dia berimajinasi, ya. Jadi orang itu nggak mungkin ada imajinasi tanpa ada informasi. Jadi orang nggak, makanya orang yang bisa berimajinasi itu adalah orang yang punya banyak informasi. Informasinya nggak ada, nggak bisa dia berimajinasi, susah. Informasinya nggak percaya. Lagi bagaimana mau diimajinasiin? Mungkin gitu. Gitu. Ya maaf, misalnya orang, misalnya orang gila gitu. Orang gila kan imajinasinya tinggi, tapi kan ketinggian imajinasinya dia disesuaikan dengan pengetahuan dia aja. Jadi sebelum dia gila itu, ya pengetahuan dia sampai segitu. Dan dia pasti berimajinasi sesuai dengan pengetahuannya lah. Semakin pintar, semakin cerdas, banyak wawasannya. Yes. Imajinasinya semakin jauh. Pasti. Imajinasi hantu Indonesia sama hantu Amerika beda. Beda lah. Pakai jas. Iyalah.
Di sini mah pakaiannya jelek, ya kucel, hitam, gitu putih, gitu. Banyak darahnya. Lah di sana enggak kan? Ya tapi di sana juga ada zombie juga kan? Yang jorok juga kan? Sama ada, cuman artinya tetap berbeda. Imajinasi juga. Hah? Ya, imajinasinya beda-beda. Yes, yes. Sesuai yang dia ketahui. Ya. Jadi makanya tetap fiksi yang ada pun sebetulnya ingin merangsang kita, makanya sebetulnya orang berimajinasi itu jangan dicegah. Kenapa? Karena memang dia ya disesuaikan dengan pengetahuan dia. Lambat laun, maju dia akan menjadi apa terrealisasikan. Allah alam bisa jadi benar, bisa jadi tidak juga. Dan kita nggak bisa memastikan, wah ini pasti benar nih. Nah yang pasti benar itu wahyu, yang pasti benar itu nabi. Gitu. Lah iya itu kan udah bukti tuh. Lah iya. Apa? Pesawat terbang juga imajinasi juga. Sangat mungkin. Gitu. Ya. Dan itu pun yang enggak artinya ada informasi, pasti ada informasi-informasi yang datang ke dia, nggak mungkin enggak. Kabar-kabar langit datang. Itu tentang bagaimana surga, tentang bagaimana neraka, itu kan menumbuhkan daya imajinasi itu. Lah iyalah. Yes. Kan luar agama kita ya tahu ada surga neraka. Semua Pak, karena itu namanya fitrah gitu. Dan itu informasi itu semua sampai, itu mutawatir namanya. Setiap generasi sampai informasi tentang surga neraka, imajinasi tentang ya orang ngayal-ngayal itu sampai gitu. Nah, jadi tadi yang ditanyakan itu ya sangat mungkin ya, Allah alam bisawab, tapi ya tetap Allah yang lebih tahu gitu. Oke. Wal arsyu, arsy itu adalah jismun naurani ulwi fauqal kursi. Arsy adalah jism. Jism itu apa? Sesuatu yang berbentuk. Ya, sesuatu berbentuk. Ini kayak jism ini, tubuh kita ini. Ya, jasad tubuh ya. Naurani yang terbuat dari cahaya, ulwi yang luhur, fauqal kursi berada di atas kursi. Fahuwa ghairuhu. Ya, kursi itu bukan arsy. Khilafan lil Hasan al-Basri, berbeda dengan pendapat Imam Hasan al-Basri. Kila, jadi artinya Imam Hasan al-Basri bilang antara arsy dengan kursi eta kene. Gitu. Tapi ulama lain termasuk Imam Ghazali di sini lebih setujunya kepada pendapat yang mengatakan bahwa arsy itu bukanlah kursi. Kila, ada yang mengatakan min yakutati hamra. Arsy itu terbuat dari yakutah hamra. Apa kemarin? Yakutah itu mutiara. Ya, mutiara yang merah. Wakila min jauharati khadra. Ada yang bilang dari apa? Mutiara yang berwarna hijau. Wakila min durratin bayda. Ya, ada yang mengatakan dari mutiara yang berwarna putih. Jadi yakutah, jauharah, durrah itu sebetulnya ya mutiara, intan dan permata, itu maksudnya ya, jenisnya. Wakila ada yang mengatakan min nur. Ya, bahwa arsy itu dibuat oleh Allah dari cahaya. Wal aula, ini dia. Yang paling utama adalah al-imsaku 'anil qat'i bihaqiqati. Menahan diri dari memastikan tentang kenyataannya. Karena ini berita gaib namanya. Ya, kita percaya ada, yes ada. Dari mana? Dari apa dibuatnya? Ya, ada yang bilang tadi dari mutiara merah, mutiara hijau, mutiara putih, ada yang bilang dari cahaya. Yang benar yang mana? Allahu a'lam bishawab. Tapi arsy itu ada. Udah. Yes. Gitu. Wa yusammihi al-falakiyun, ya. Dan ahli falak, orang-orang ahli falak itu orang antariksa, yang berarti orang apa itu?
antropologi ya, astronomi ya, bil falakit tasi'. Wow, ya. Ya. Wa yusammihil falakiyun, ya, dan ahli falak menamakannya bil falakit tasi'. Dengan falak yang ketujuh. Ya. Maaf, kesembilan. Ya. At-tasi yang kesembilan. Jadi ada langit ketujuh, sedangkan arsy itu adalah tingkatan yang ke-9. Berarti setelah langit ketujuh ada kursi, baru arsy. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu dibilang ada rahasia number, rahasia nomor ya, yang kita nggak tahu tuh ya. Nah, sehingga akhirnya ada yang bilang kenapa basmalah itu terdiri dari 19 huruf. Ya, itu ya Allah alam bisa, lagi-lagi tafsir. Ya, kita nggak bisa memastikan ini salah, nggak bisa memastikan ini benar. Allah alam bisa. Ya, yang jelas kita percaya bahwa basmalah itu adalah firman Allah. Gitu. Adapun penafsirannya silahkan saja, ya. Selama itu ingin memperteguh dan memperkuat keimananmu, kenapa tidak? Gitu. Ya. Yang salah ketika sesuatu yang tadi masih gaib lalu dia pastikan seperti ini pastinya, antar dulu. Gitu. Ya. Wa yusammihi al-falaki wal falakul a'la wa falakul aflak wal falakul atlas ay al-khali minal kawakib, ya. Dan dinamakan nama lainnya adalah falak a'la, ya, falak yang paling tinggi, wal falakul aflak, ya, ada yang namakannya falak di antara falak atau tadi falak itu artinya antariksa, ya. Wal falakul atlas, ada yang mengatakan namanya falak atlas. Ai al-khali minal kawakib, maksudnya yang sunyi, yang tidak ada bintang-bintang di sana. Jadi di situ itu udah nggak ada lagi bintang-bintang kayak gini, nggak kelihatan lagi, udah nggak ada, udah. Gitu. Kosong. Ya. Karena udah paling atas. Id kulluha ala ma qala qudamau ahlil hay'ah. Ya. Maksudnya semuanya itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu, ya, ahlil hay'ah, ya, orang yang ahli dalam bidang keadaan, kondisi, dinamakan dengan sawabit, ya, namakan dengan sawabit. Sawabit itu sesuatu yang tetap. Fil falakis samin, dalam falak yang ke-6, al musamma indahum, yang dinamakan oleh mereka bifalakil buruj, namanya falak al-buruj. Oke, ini cerita tentang metafisika, ya. Nah, ini kita hampir kurang informasinya, ya. Jadi artinya gini, para ulama itu, Islam itu nggak pernah membedakan ilmu apapun, silahkan Anda pelajari, ya. Biologi, kimia, fisika itu pelajari itu intinya. Buktinya apa? Buktinya mereka sampai kepada titik ini, gitu. Informasi ini, ya, bisa Anda dapatkan ketika Anda telusuri, gitu. Dan manfaatnya apa? Ya tadi, manfaatnya adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Manfaatnya adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita kembalinya. Manfaatnya apa? Manfaat keimanan tentunya. Ternyata Allah menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak sampai kepada imajinasi kita. Untuk dipelajari, imajinasi aja belum nyampe. Yes. Jadi ada bahasa begini kan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala bali ahad. Nah, itu. Kita kalau imajinasi aja nggak nyampe, apalagi akal, ya. Yes. Jadi sesuatu yang itu nggak bisa dilihat oleh mata, nggak sanggup didengar oleh telinga, bahkan tidak sampai ke terbersit di benak kita. Ayamnya aja nggak bisa gitu. Nggak bisa.
gitu. Seperti nikmatnya surga juga nggak bisa. Yes, nggak bisa, Nikmatnya semangat nggak sampai Pak. sampai. Bisa dibayangin kenikmatannya itu ya, Dunia doang dia. kenikmatan dunia itu hanya 1% dari 90 dari 100% nikmat Allah. Ini nggak bisa dikeluarkan dengan kata-kata. Nggak bisa. Dibagi-bagi seluruh makhluk ya 1%. Yes, 1% itu semua makhluk. Dan kita merasakan nikmatnya itu ya hanya 1% itu. Kalau di surga 99%. Kalau di surga 99% kayak apa? Itu pun bumi ya, kekayaan alam itu. Semua. Cuman besi, emas, Ya, perak. ada nikel, ada dan seterusnya. Setelah nikel mungkin ada lagi nanti. Bisa jadi. Makanya artinya ini pengetahuan-pengetahuan kayak gini kan diawali dari pengetahuan-pengetahuan ini kan. Ditelusuri, dilakukan penelitian, masuk dia ke dalam gitu. Dan ternyata oh ada bener, oh ada. Cuma mungkin namanya ini dan seterusnya. Ini tafsir ini mungkin orang dulu Allah alam bisa, entah mereka nggak ngerti sama sekali atau bahkan mereka ngerti seperti yang ini kan ketika disampaikan oleh Imam Ghazali. Para ulama punya dasar. Itu tadi saya bilang, meskipun mereka sekali lagi tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat, turun terjun diambil gitu. Iya, makanya mereka maksudnya nggak tahu itu bukannya nggak tahu tapi lebih kepada mereka nggak melakukan riset secara langsung turun Tahu, begini gitu. bisa mengolah doang gitu ya. Yes. Yang kita tahu kalau tadi. dari ini pun belum tertulis semua ya kayak Iyalah, pasti Pak. Makanya kan ketika cerita tentang ilmu, maka ilmu pengetahuan itu kolil, kecil. Tetes air laut. Yes, gitu. Kan Al-Quran bilang wa ma utitu minal ilmi illa qalila. sekarang dibuat dari bahan baterai ya. Kan Nggak ada Pak. Pasti Pak. Jadi artinya doang kan. dikarenakan memang tadi pengetahuan kita itu tadi terbatas, gitu. Dan sebetulnya informasi-informasi itu sudah ada sejak zaman dulu, gitu. Ya bahkan tadi karena Rasulullah kan sumbernya langsung Allah kan. Tahu semua. Ya, karena Allah yang memiliki langit dan bumi, memiliki semua seisinya, maka informasi-informasi itu disampaikan lah. Iya kan? Kekayaan bumi Semua disampaikan, gak ada yang enggak. Semua. Gitu. Karena bumi untuk manusia ya. Yes. Sampaikan semuanya. Cari itu biar ini. Iya, karena memang lagi-lagi akhirnya itu tadi informasi ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah ya untuk untuk fasilitas kita. Dan untuk fasilitas kita tuh artinya nggak usah dicari, itu pasti ada, udah. Namanya fasilitas gimana sih? Tinggal pakai doang. Tinggal mengolah. Yes. Tinggal ngolah doang. Bisa Jadi ngolahnya enggak? kita jangan dipusingkan dengan fasilitas yang sudah diberikan ke kita. Gitu. Masalahnya itu keseringannya begitu. Kita lagi ngebingungin fasilitas, padahal tugas utama kita bukan sibuk dengan fasilitas, bukan. Sibuk dengan yang memberi fasilitas. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini apa? Kursi arash ketika cerita tentang ya ahlul hay'ah atau tadi ahlul falak ya, orang astronomi, astrologi ya. Nah, ini mereka bicaranya kayak begitu tipikalnya. Lalu wa inda ahli syara'. Nah, sekarang menurut orang yang ahli syariat, orang agama nih. Bil kursi, yang dimaksud dengan kursi itu wal arash, dan arash itu adalah sakful makhluqat. Ya. Itu adalah atap dari makhluk. Ya, atap dari segala ciptaan. Ini menurut ahli syara' nih. Atap paling tinggi. Ya tetap sama kan. Kalau tadi kan ada kayak kita mah ada rumahnya, ada tempatnya gitu. Ah, sekarang mah cuman sakaf doang, cuman atap doang. Fala syai'a, ya tidak ada sesuatu yakhruju anda iroti, yang keluar dari
lingkarannya. Fahuwa muntaha ilmil ibad. Itu adalah puncak dari ilmu hamba. La majala lil idraki wara'ahu. Ya, tidak ada space, tidak ada ruang ya untuk mengetahui sesuatu yang berada di belakangnya. Kata ahli syariat ya, udah itu informasi-informasi yang Allah sampaikan itu adanya di atas sana, nggak ada sesuatu yang keluar dari situ. Allah alam bisawab. Gitu. Nggak bisa ngejelasin lagi. Jadi itu adalah puncak dari ilmu seorang hamba. Gitu. Iya, ya, makanya tadi saya bilang. Jadi akhirnya kata Imam Ghazali mengatakan bahwa kita nggak bisa memastikan ini yang pastinya begini, nggak bisa. Gitu. Yang jelas Rasulullah menyampaikan ya melalui Al-Quran atau bahkan hadis apa yang dimaksud dengan arsy, apa yang dimaksud dengan kursi, Allahu a'lam bishawab. Dan tapi Rasulullah menyampaikan itu, gitu. Wala matlaba li talibi fauqih, ya, dan tidak ada tuntutan. Nah, ini yang penting ya, nggak ada tuntutan untuk mencarinya, untuk mempelajarinya. Kita nggak dituntut tuh untuk mempelajari, nggak dosa lah. Kamu nggak tahu arsy itu apa? Nggak wajib tahu. Yang wajib tahu adalah apa? Sholat 5 waktu. Ya. Harus. Itu wajib tahu, nggak boleh enggak. Ya. Rukun sholat ada berapa? Yang membatalkan wudhu ada berapa? Itu yang wajib tahu. Yang wajib tahu bagaimana akhlak itu, bagaimana akhlak ke Allah, bagaimana akhlak ke manusia, itu yang wajib tahu. Kalau nggak tahu dosa. Ke surga Ya. Kita wajib tahu, tapi nggak harus tahu ke dalamnya kayak. Ya, kita harus tahu bahwa ada surga yang Allah ciptakan, tapi Kenikmatannya nggak bisa. isinya kayak apa? Allah alam bishawab. Karena tadi itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala bali ahad. Ya, berita-berita gaib itu tentang apa? Tentang kenikmatan surga itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati itu, oleh gambaran pikiran kita nggak sampai, nggak nyampe. Oh, kita digambarin di samping bidadari ada 70 bidadari, difasilitasi dengan pelayan makanan, nggak bisa, tetap nggak bisa, ya nggak sampai, itu. Yes, nggak sampai. Itu. Dasar mereka apa? Dasar mereka adalah qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa in tawallau, ya, jika kalian atau jika mereka itu berpaling, fakul, maka katakanlah hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Ya, cukuplah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Jadi ketika ada orang disampaikan ada ayat Al-Qur'an wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, ya, wala yauduhu hifdzuhuma wa huwa aliyul azim. Orang disampaikan itu, kata mereka, apaan sih cerita arsy, cerita kursi, apaan itu? Nah, mereka berpaling. Kata Allah, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, ya, hanya kepadanya lah aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim. Allah adalah Tuhannya arsy, ya. Allah yang mengatur arsy, ya, Allah yang mengurus arsy, ya, al-azim yang sangat besar. Ya. Entah gimana besarnya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Gambaran kita kan, kita aja sudah ya melihat orang Cina itu, raja itu, ya, singgasananya kayak apa gedenya itu, padahal orangnya cuman ya, segitu. Dan itu gedungnya mewah. Dari imajinasi juga ya. Lah ya, itu kan karena tadi ini kan gitu. Sudah dipastikan karena memang ada informasi-informasi yang sampai. Raja, penguasa Gitu. Raja Jawa. Yes. Gitu. Raja Jawa, Raja Sumatera, Ampat. gitu. Raja Ampat, Raja Lima, gitu. Nah, apa baik udah.
Iyalah, ampun dah. Wasafahu bil 'izami li'annahu a'zamul makhluqat. Jadi arash ini kata Imam Ghazali disifati dengan izam, disifati dengan besar karena arash itu adalah makhluk yang paling besar. Jadi bisa dibayangkan arash itu misalnya apa? Misalnya kita langit, bumi itu besar, ya. Ternyata yang paling besar ciptaan Allah itu adalah arash. Wa qad tahaqqaqa sallallahu alaihi wasallam bitawakkuli kama umir, ya. Dan ini telah direalisasikan oleh Rasulullah dengan tawakal sebagaimana yang diperintahkan. Waliza, dan olehnya itu summiya fit Taurati wa ghayruha bil mutawakkil. Ya, Rasulullah di dalam kitab Taurat dan kitab yang lainnya diberi gelar mutawakkil. Ya, orang yang bertawakal. Arti bertawakal itu orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah. Gitu. Ya, jadi bukan tawakal itu artinya apa? Enggak ngapa-ngapain. Bukan tawakal itu artinya udah diem aja, pasrah, ya. Terserah Allah, bodo amat, dianya nggak ngapa-ngapain, bukan. Tapi yang dimaksud dengan tawakal itu adalah menyerahkan hasilnya kepada Allah, dia tetap menjalankan sebagaimana tugasnya seorang hamba. Itu tawakal namanya. Ya. Nah, maka di sini penjelasan tentang tawakal itu kaifa wa tawakkul far'ut tauhid wal ma'rifah. Ya, bagaimana Rasulullah enggak bertawakal sedangkan tawakal itu adalah cabang dari ketauhidan dan pengenalan atau mengetahui Allah. Jadi orang yang kenal dengan Allah sudah dipastikan dia bertawakal. Orang yang punya tauhid, orang yang mengesahkan Allah, orang yang beriman sudah pasti tawakal. Kenapa sudah pasti tawakal? Dikarenakan dikarenakan kalau kita sadar betul bahwa kita ini lemah, pasti kita minta tolongnya sama yang maha kuat. Paham ya? Jadi udah pasti itu, nggak mungkin enggak. Gitu. Makanya orang yang bertauhid, orang yang kenal dengan Allah sudah pasti tawakal. Kenapa? Karena tawakal itu artinya adalah mewakilkan. Ya, saya pergi ke Jawa Timur. Lalu perusahaan saya titipkan ke Haji Tatang. Gitu. Ya. Kenapa saya titipkan ke sini? Karena saya punya keyakinan bahwa dia mampu menjalankan, mampu mengawasi, mampu mengurusi. Sehingga akhirnya keberangkatan saya ke sana itu tenang. Makanya tawakal itu erat kaitannya dengan hati. Gitu. Kepercayaan. Jadi tawakal itu bukan apa kerjanya, bukan. Tawakal itu justru hatinya itu mengkaitkan itu. Sudahlah itu. Tiba-tiba malah perusahaannya makin sukses, tiba-tiba perusahaannya pas pulang malah dapat banyak. Allah itu. Ya kalaupun memang bangkrut ujungnya ya memang itu yang terbaik. Mau bilang apa? Tetap. Jalannya benar. Yes. Itu. Ya sudah. Itu tawakal namanya. Jadi tawakal itu menyerahkan hasil kepada Allah tuh. Akhir. Hah? Lah nggak usah lah. Itu. Jadi seandainya sukses, berarti dia nanti kita kasih reward. Tapi seandainya pun kita nggak sukses, ya hasil tahu-tahu pulang bangkrut, ya mau gimana? Tetap kita evaluasi. Seandainya ternyata dikorupsi, ya tangkap dia. Gitu. Yes.
Jadi bukan akhirnya udah bodo amat terserah dah mau ludes kayak mau kagak kayak Tawakal. itu bukan tawakal namanya. Gitu. Ya. Jadi artinya kita keseringan kurang menyadari, kurang memahami bahwa tawakal itu lebih ya kepada hati sebetulnya. Tawakal itu kayak iman sebetulnya. Itu. Maka dibilang far'ut tauhid wal ma'rifah, cabang, bagian dari ketauhidan kepada Allah dan cabang atau bagian dari pengenalan, pengetahuan kepada Allah. Kenal Allah, orang kenal Allah sudah pasti tawakal. Nggak mungkin. Coba Pak, kita ketemu orang, lalu kita lihat, orang itu keren, orang itu baik, orang itu bagus. Itu pasti kita akan, dan dia punya perusahaan misalnya penitipan uang atau penitipan apa gitu. Kita pasti nyamperin itu, nggak mungkin enggak. Gitu Pak. Dan ketika kita sudah kita pasrahkan itu nggak mungkin kita gelisah, kita itu nggak mungkin. Kalau gitu tawakal itu kita harus ada usaha dulu. Atau pada akhirnya kita berserah diri gitu ya. Sebetulnya jadi gini, hasilnya itu diserahkan kepada Allah. Kita mah cuma menjalankan aja. Akhirnya kan ketika misalnya kita sukses, kita bilang, oh iya terima kasih, hebat, gitu kan. Tapi ketika nggak berhasil pun kita bilang, waduh lagi nggak berhasil nih. Kita bilang sama dia apa? Ya mau gimana, emang udah begitu. Karena kepercayaan kita udah full sama dia. Kita yakin, oh saya pelajari pun, saya gimana pun emang nggak bisa ini, emang udah harus nggak sukses itu. Ya artinya sekali lagi kita jalani saja, kita jalani saja seperti apa adanya sambil itu kita kaitkan ke Jalannya sesuai proses Allah. jalannya semua kejujuran. Yes. Tapi kalau jalannya salah ya jadi Yes, pelajaran gitu ya. ya harus begitu. Meskipun itu Kalau tawakal itu hasilnya semua baik. semua baik, mau gagal mau sukses itu baik. Kita tawakal ke Allah, hasilnya Tadi Pak saya bilang Pak, saya misalnya sudah percaya banget nih sama orang ini, percaya banget saya. Bapak keputusan dia itu mau apapun terserah dia. Nggak mungkin Bapak akan berpaling dari orang lain ke orang lain karena Bapak sudah percaya dengan itu namanya kepada Allah doang, nggak ada lagi pada yang lain. Salah kalau tawakal kepada yang lain. mempercayai haji kayak gitu terus salah tuh. Ini gambaran tawakal tadi, gambarannya ke Allah itu begitu kurang lebih. Jadi ketika kita sekarang kita harus meyakini bahwa semuanya itu Allah yang ngatur. Maka pasti apa yang Allah putuskan baik buat kita, nggak mungkin enggak. Kita dikasih sakit, kita dikasih sehat, kita dikasih sukses, kita dikasih enggak, itu yakin yang terbaik Baik buat kita. buat kita. Yang baik. Yes. Jadi kita jalani terus, bukan berarti akhirnya, waduh saya sakit ini, udahlah, saya memang harus berhenti kali. Yang enggak, ntar dulu. Tawakal. Ya Allah, alhamdulillah nih saya dikasih sakit nih. Saya mau coba berobat. Atau kalau misalnya dia enggak pun, kata dia udahlah, yakin Allah kasih yang terbaik, sekarang saya jalanin aja. Kalaupun meninggal ya memang udah saatnya. Kalaupun enggak juga ya alhamdulillah dikasih sehat. Yang penting saya tetap kewajiban saya sebagai hamba itu ya harus saya jalanin. Kerja ya. Sama kerja lah gitu. Gagal karena begitu ditipu lah. Lah ya ditipu juga, ya Allah ini mungkin jalannya. Ya, engkau ngajarin aku melalui tipuan orang itu. Jadi jadi tawakal itu artinya udah mewakilkan segala sesuatunya ke Allah dan yakin Allah ketika sudah kita wakilkan kepada Allah sudah pasti hasilnya baik. Ya kan? Saya punya urusan, kata saya, aduh urusan saya bagaimana ya? Udah saya kasih Pak Haji Adam dah, percaya dia mah urusannya bener.
Ketika dia urusin semua hasilnya, ya saya harus terima seharusnya kan. Ternyata memang nggak bisa. Tapi kalaupun emang akhirnya saya dari awal nggak separuh-separuh doang sama dia, tuh kan gua salah nitipin sama dia tuh. Emang dia mah kagak bener tuh. Itu kan gitu tuh. Karena emang dari awal udah nggak, kepercayaannya kurang full. Tapi kalau kepercayaannya full, meskipun buruk, kata dia, "Omong Ustadz, saya udah urus kemarin nggak bisa." Oh ya udah, ya. Kita nanya kepada Allah adalah Hah? memastikan baik kepada Allah. Yes. Karena tadi kalau gambarannya kepada sesama manusia aja sampai bisa begitu, apalagi? Paham nggak? Usaha sono sini ternyata masih bangkrut juga. Ya ini mau gimana emang? Lah, kan ujungnya akhirnya ya memang untuk saat itu dia harus bangkrut, mau bilang apa? Gitu. Dan itu yang terbaik untuk dia. Gitu. Ya. Jadi nanti ini bab setelahnya ini cerita tentang tawakal terus, apa itu tawakal gitu, sampai nanti ya kita insya Allah mudah-mudahan paham gitu melalui contoh-contoh bagaimana yang dimaksud dengan tawakal yang sesungguhnya itu, ya. Nakifuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-afiyata wa adimha lana wajma'il lahumma qulubana ala taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.